Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Rogue City. Film ini bercerita tentang sebuah tim unit anti-teror di suatu kota yang menangani kasus geng-geng besar yang seringkali berseteru. Apalagi geng-geng itu memasuk narkoboy dengan jumlah besar, sehingga tim unit anti-teror harus lebih berusaha lagi untuk menangkap mereka. Namun, di tengah cerita mereka justru membuat satu kesalahan karena telah membunuh polisi yang sedang menyamar, sehingga tim unit anti-teror itu diburu oleh para polisi dari unit lain. Lantas, sang ketua tim berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan reputasi timnya tersebut. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan suara tembakan beserta teriakan seorang wanita. Setelah itu terlihat pria yang disebut Willy dengan wajah sedang depresi berat. Diketahui dia baru saja membunuh istri, anak, dan seekor anjingnya. Nampak dari wajah Willy yang begitu frustasi hingga dirinya pun memutuskan untuk mengakhiri hidup. Lanjut, 3 minggu sebelum kejadian. Di dalam penjara terlihat beberapa anggota dari tim kepolisian anti-teror sedang memindahkan seorang napi yang sangat berbahaya ke lapas lain. Dia dibawa dengan pengawalan ketat. Ketika di dalam mobil, si bos mafia tersebut meminta pada ketua tim anti-teror yang bernama Richard agar bisa berkunjung ke rumah sakit di mana istrinya sedang sakit kanker dan sekarat. Richard saat itu tampak bingung, tapi kemudian memperbolehkannya. Karena bos mafia itu juga akan mati pada akhirnya di penjara. Sesampainya di rumah sakit dengan tangan terborgol, mafia tersebut bersama Richard masuk ke dalam ruangan istrinya. Di sana keadaan istri bos mafia tersebut sedang sekarat. Bahkan sang istri karena tak bisa lagi menemani bos mafia yang disebut Paul itu, meminta agar diakhiri hidupnya. Paul juga mengerti permintaan istrinya, namun Richard tak mengizinkan Paul untuk melakukannya. Tapi setelah Paul meminta dengan baik-baik, maka Richard meninggalkan Paul keluar ruangan. Lalu Paul pun melakukannya secara singkat. Sungguh awal film yang mengerikan. Setelah itu, Richard langsung membawa Paul dan mengantarnya kembali ke lapas. Setelah selesai dari tugas, para anggota tim anti-teror itu berganti baju dan tak lama didatangi oleh seseorang bernama Costa. Dia menanyakan kenapa rutenya berubah saat pengantaran. Bahkan polisi menemukan istri Paul telah mati. Lantas, Richard menjawab dengan santai jika Paul tetap datang tepat waktu saat perpindahan napi dan tak ada insiden apapun, sehingga istrinya telah meninggal secara alami. Kemudian, Costa pergi begitu saja. Scene lalu berpindah di mana Richard pergi ke sebuah pelabuhan. Di sana dia bermalam dengan istrinya dan hendak beradu mekanik pada malam itu. Pada keesokan harinya, para tim anti-teror menghadiri sebuah acara pesta yang sekaligus penerimaan direktur kepolisian yang baru saja dilantik. Ia bernama Leonetti. Diketahui juga saat itu Willy yang bagian dari anggota anti-teror tersebut tampak sedang ribut kecil dengan istrinya. Di sisi lain terdapat beberapa anggota geng yang disebut sebagai geng Bastiani hendak menyerang sebuah klub yang di dalamnya sedang berada geng lain. Kita sebut saja geng Nadal. Ketika ketua geng Nadal datang, sontak 3 orang dari geng Bastiani itu langsung menyerang dengan membabi buta pada mereka. Sempat terjadi adu tembak antar mereka, tapi karena saat itu geng Nadal tak dalam posisi siaga, sehingga geng Bastiani dengan mudah menghabisi mereka semua. Namun beruntungnya Frank Nadal alias sang ketua tak ikut mati dalam pembantaian tersebut. Namun ada satu orang yang tak berhasil melarikan diri, yakni anggota Bastiani yang bernama Rizzo. Rizzo saat itu ketika diamankan oleh pihak kepolisian berkata jika dirinya sedang ngopi santai di sana bersama seorang wanita. Namun Richard yang tahu dia anggota Bastiani langsung hendak membawanya ke kantor polisi. Tak lama Costa hadir mendatangi Richard dan Rizzo. Costa bilang jika dirinya yang akan mengambil alih kasus ini, sekaligus membawa Rizzo dengan Costa. Sekilas info, jika Costa dan Richard berbeda divisi, Costa sendiri di bagian divisi anti pembunuhan. Lanjut, Costa langsung menginterogasi Rizzo di ruang kantornya. Di situ Rizzo meminta agar dirinya segera dibebaskan. Namun Costa tak setuju, dan tiba-tiba Costa membenturkan kepalanya sendiri ke lemari, lantas menyerang Rizzo. Hingga Rizzo mati tertembak di ruangan tersebut. Lantas kejadian itu membuat ramai para anggota kepolisian di sana ketika Richard menemui atasannya yang bernama Campana.
Campana justru menerima laporan jika Costa telah diserang oleh Rizzo, dan tak sengaja ketika bergulat, pistol meledak tepat di dada Rizzo. Scene lalu berpindah di mana Costa pulang ke rumahnya, namun tak disangka Costa mendapati istrinya sudah diamankan oleh anak buah Nadal. Lalu tiba-tiba Nadal memukul Costa dari belakang. Di sana Nadal memaksa Costa agar memberikan sebuah informasi pada Nadal. Karena kasihan dengan istrinya, sehingga Costa membocorkan sebuah kabar jika geng Bastiani akan mengadakan transaksi narkoboy dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah itu Nadal pun langsung pergi. Sementara itu, di kantor Campana dia didatangi oleh Katia, seorang wanita dari agensi pengawas kepolisian. Dia dikirim untuk menyelidiki kasus dugaan tim kepolisian yang bekerja sama dengan para mafia narkoboy untuk mengambil keuntungan dari situ. Tapi Campana saat itu tak mengetahui apapun. Cerita berlanjut di sebuah rapat dadakan yang diadakan oleh Campana. Semua unit dia kumpulkan untuk memberitahu jika geng Nadal harus segera mereka temukan. Beserta dengan geng Bastiani yang telah membantai habis orang-orang di klub kemarin. Pasalnya Campana sudah ditelepon terus-terusan oleh Leonetti. Setelah rapat selesai, Willy tiba-tiba menyalahkan Costa karena perbuatannya. Lantas Costa yang tak terima langsung mengajak Willy adu jotos, namun mereka segera dilerai. Sementara itu, Campana diam-diam mengobrol bersama Richard. Di sana Campana memberitahu jika Richard harus waspada pada anggotanya, karena mereka sedang diawasi oleh Katia. Namun, Richard saat itu tak ambil pusing. Tak lupa Campana juga menyuruh agar Richard menelusuri tentang kematian Rizzo yang janggal. Di malam harinya, Richard ditelepon oleh pihak forensik yang mengatakan bila ada memar di dada Rizzo akibat peluru. Dan Rizzo memiliki senjata juga rompi anti peluru yang dibuang pada tong sampah klub saat itu. Keesokan harinya, Richard pun langsung memeriksa kembali klub tersebut. Dan benar saja jika dia menemukan sepucuk senjata ada di tempat sampah. Sekaligus itu juga menandakan jika Rizzo termasuk pelaku penyerangan. Setelah itu Richard kembali berkumpul di kapal kecilnya bersama para anggota unit anti-teror. Terlihat mereka tampak bahagia di sana dengan bersama tetangga Richard yang bernama Eugene. Saat itu istri Richard memberitahu jika istri Willy sedang tak baik-baik saja, sehingga Richard mendatangi istri Willy untuk sesi curhat. Dan disitulah istri Willy mengatakan jika wanita itu akan segera bercerai dengan Willy. Tak lama, tiba-tiba Richard mendapatkan telepon jika tim forensik menemukan ada sidik jari orang lain di senjata Rizzo. Lantas Richard dan tim langsung bergegas. Cerita berlanjut di sebuah gereja, di mana para geng Bastiani sedang berduka atas kematian Rizzo. Selang acara tersebut, tiba-tiba Richard dan tim datang ke gereja, lalu membuat seisi gereja bingung karena mereka menunjukkan pistol dan seperti sedang mencari-cari seseorang. Ketika itu Richard berhasil menemukan orang yang mereka cari. Lantas dengan paksa Richard membawa pria tersebut pergi. Tentu saja tangan kanan bos Bastiani tak menerima, namun terpaksa dia menyerahkan anggotanya pada saat itu. Di kantor polisi, Richard langsung menginterogasi pria tersebut. Diketahui ternyata dia adalah pembuat senjata. Awalnya, pria yang sebut saja Minho itu tak mau memberikan sebuah nama untuk siapa yang telah membeli senjatanya. Namun, karena diancam akan masuk penjara seumur hidup, dia terpaksa membocorkan jika yang membelinya bernama Matteo. Lalu Richard memberikan kebebasan untuk Minho saat itu. Selanjutnya, tak pakai lama Richard langsung menyergap kediaman Matteo bersama tim. Dan kagetnya adalah Matteo berniat untuk melarikan diri dari sana. Lewat jendela dirinya langsung loncat ke bawah. Tapi alhamdulillah tim Richard berhasil menangkap Matteo. Dan istighfarnya yaitu ketika Matteo harus ditembak mati karena melakukan perlawanan kepada tim anti-teror. Setelah itu rapat kembali diadakan. Kali ini Richard angkat bicara. Jika Matteo yang jelas adalah anak dari Paul, kini telah mati terbunuh. Sehingga Paul sang bos mafia besar pasti akan mengamuk. Diketahui Matteo saat itu sengaja melakukan penyerangan pada geng Nadal karena ingin membereskan masalahnya dengan geng bebuyutan tersebut. Dan sekilas info, jika ketua geng Bastiani adalah seorang wanita tua yang disebut Katarina Bastiani. Lanjut, ketika sedang berada di tongkrongan tim anti-teror, terlihat Willy sedang mendekati anak dari Leonetti alias direktur kepolisian. Sekaligus wanita tersebut juga berada di unit yang sama dengan Willy. Sebut saja dia Manon. Diketahui Willy ini adalah seorang yang suka dengan wanita, padahal dia sudah memiliki istri. Ini juga yang menjadi penyebab hubungan Willy dan istrinya tidak baik-baik saja.
Bahkan ketika Richard pulang duluan ke rumah, Willy diam-diam berhasil mengajak Manon untuk jalan-jalan malam. Namun saat hendak cabut dari sana, terlihat dua orang penjahat hendak mengikuti kemana Willy pergi. Tanpa sadar, Willy pun diikuti dari belakang, dan ketika Willy berhenti di pinggir jalan, tiba-tiba dua orang tadi langsung membredel mobil Willy dan pergi begitu saja. Untungnya Willy dan Manon selamat dari penyerangan tersebut. Sontak, polisi pun berdatangan dari sana. Richard yang baru saja pulang terpaksa keluar lagi dan mendatangi TKP. Dalam TKP sudah ada Campana di sana. Campana kemudian menjelaskan kejadian tersebut, dan Richard pun tahu jika sekarang karir Willy bisa tamat. Apalagi dia membawa anak Leonetti dalam bahaya. Richard pun berjanji akan menolong Willy karena kasihan melihat Willy yang sedang stres berat. Dan ketika darah Willy mau diambil untuk tes alkohol, Richard bersedia menukar darahnya untuk diambil tes agar karir Willy selamat. Namun secara diam-diam Costa melihat aksi kreatif yang dilakukan oleh Richard saat itu. Dan langsung saja pada keesokan harinya Leonetti memanggil Richard. Karena ketahuan jika Richard telah melakukan aksi kreatif, sehingga Leonetti berkata akan membuat Richard mendapatkan hukuman dari aksinya tersebut. Sementara itu, di dalam kapal Richard yang dijadikan tempat tinggal, tiba-tiba istri Richard didatangi oleh dua orang suruhan dari geng Bastiani dan mengancam untuk tak ikut campur dalam perang antar geng mereka. Jika masih ikut campur, maka nyawa istri Richard lah taruhannya. Sedangkan di rumah Willy terlihat sedang mendongengkan kisah pada anak-anaknya agar segera tidur. Setelah itu istri Willy mulai marah dengan berita jika Willy telah selingkuh dengan Manon. Disitulah puncak kehancuran rumah tangga mereka. Setelah Richard kembali ke kapal, istrinya langsung mengadu perihal kejadian tadi yang dialami istrinya. Namun Richard dengan santai menenangkan istrinya itu. Tak lama dia dapat telepon dari Campana jika Richard sekarang telah diskor selama 6 bulan. Untungnya Richard tak jadi mendapat hukuman karena Campana berhasil menenangkan Leonetti. Sementara itu Campana di kantornya berhasil menemukan Nadal dan anak buahnya dengan bantuan istri Costa. Lanjut, sekarang kita diperlihatkan di mana upacara pemakaman atas anak Paul yakni Matteo. Di sana juga telah hadir beberapa anggota geng Bastiani. Setelah pemakaman selesai, Paul sontak mendatangi Richard dan bertanya siapa yang telah membunuh anaknya itu. Paul lantas menukarkan informasi jika geng Bastiani akan melakukan transaksi narkoboy dengan jumlah besar. Dan disitulah Richard mengumpulkan dua anggotanya untuk mendiskusikan jika tim Richard harus memergoki transaksi itu dan mengambil uangnya agar bisa mengembalikan reputasi tim Richard yang telah buruk sekarang. Sementara itu, Costa juga tengah memberitahu informasi transaksi tersebut kepada Nadal. Setelah selesai, Costa langsung menelpon Leonetti dan mereportkan hasil pertemuannya tadi. Lanjut, kita diperlihatkan di mana Minho yang sedang menjemput anaknya dari sekolah. Tiba-tiba ia didatangi oleh dua orang pria dan langsung menembaki Minho hingga tewas. Diketahui alasan pembunuhan itu karena Richard tadi memberitahu pada Paul jika yang telah membunuh Matteo adalah Minho. Sementara itu Richard dan tim melanjutkan rencana mereka, di mana Richard akan memergoki transaksi narkoboy nantinya. Saat itu, Willy sempat ingin curhat pada Richard masalah rumah tangganya. Tapi saat itu adalah waktu yang tidak tepat, ucap Richard. Pada malam harinya, ketika transaksi akan dilakukan, di sana sudah terdapat geng Briani dan geng Nadal yang bersembunyi, serta tim anti-teror yang juga tengah memergoki transaksi tersebut. Dalam hitungan detik saja, tiba-tiba tim anti-teror langsung menyergap mereka. Sontak, transaksi itu menjadi buyar dan aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Sayang seribu sayang, Jack yang anggota dari tim anti-teror harus tertembak saat itu di bagian leher. Namun beruntung, tim anti-teror berhasil mengalahkan semua musuh sehingga mereka mengambil uang transaksi tersebut dan membawanya dengan perahu karet, lalu membakar perahu itu. Pada pagi harinya, Richard langsung mendatangi seorang dokter yang sebelumnya sempat mengambil sampel darah Richard untuk menitipkan sekaligus merawat Zack yang terkena tembakan, karena mereka tak bisa membawa Zack ke rumah sakit saat ini. Setelah itu, Richard kembali ke kapalnya dan menitipkan uang-uang tersebut kepada Eugene alias tetangga Richard. Di kapal, Richard langsung disambut oleh sang istri yang curiga jika baku tembak di berita dilakukan oleh Richard dan tim. Sang istri juga mengatakan jika Campana telah mencari-cari Richard.
Sontak, Richard kembali lagi ke TKP dan menemui Campana di sana. Saat itu Richard juga melihat jika Costa yang berada di sana mengambil sebuah jam tangan. Tak lama dari situ datanglah 2 mobil polisi lain. Campana yang mengatakan jika salah satu dari korban penembakan di sana merupakan anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran. Dan pasti polisi-polisi itu ingin mengecek anggotanya yang terbunuh. Kembali ke kantor polisi, saat sedang memeriksa berkas, Manon melihat pergerakan Costa mencurigakan. Sementara Costa juga mendapatkan telepon dari Nadal jika Nadal merasa dibohongi. Lantas Costa pergi menuju Richard yang saat itu sedang di ruang ganti. Di sana, Costa ternyata meminta setengah dari uang yang berhasil tim anti teror amankan. Karena Costa tahu jika jam tangan tadi adalah milik Richard. Selain itu Costa juga mengatakan pada Richard jika Leonati juga telah bermain kotor dengan Nadal. Mendengar hal tersebut, Richard sempat terkaget, bahkan ternyata Leonati dibawa kendali geng Bastiani. Karena ingin lepas dari Bastiani, maka Leonati sengaja memberitahu pada Nadal tentang transaksi tersebut. Lanjut, kita diperlihatkan di mana polisi-polisi tadi ternyata adalah sebuah unit pemberantas narkoboy dari pusat yang diketuai oleh Stephen. Stephen di sana sedang mencari siapa yang telah membunuh anggotanya itu. Diskusikan hal tadi ke Max, yakni anggota dari unit anti teror. Max awalnya menyarankan agar menyerbu tempat Bastiani, tapi itu terlalu beresiko, sehingga Richard memutuskan untuk berkumpul nanti malam setelah semuanya berkumpul. Setelah semua berkumpul, Richard akan mendatangi Jack, sedangkan Max mendatangi Willy. Saat Richard pergi dari kantor polisi, diam-diam ada 2 pria yang mengikutinya dari belakang, lalu diikuti lagi dengan Katia. Ketika sampai di rumah dokter, Richard langsung curhat perkara mereka akan diburu oleh unit narkoboy pusat pada Zack. Dan Richard juga memberitahu jika unit mereka sedang diawasi oleh Katia. Ketika sedang mengobrol, Richard ditelepon oleh tim forensik. Dia mengatakan bahwa peluru yang menembak anggota unit narkoboy itu milik Willy. Setelah itu dengan berat, Richard pun pergi dari rumah dokter. Sementara 2 orang penjahat tadi mulai mencoba masuk ke dalam rumah dokter, dan Katia tak tinggal diam. Dia langsung meminta bantuan pada pihak polisi. Lalu Katia sendiri mencoba masuk ke dalam rumah. Saat berhasil masuk, Katia langsung menembak 2 orang penjahat tersebut dan mereka selamat dari kecaman para penjahat. Sementara itu, Max yang sekarang telah bertemu dengan Willy tengah merayu Willy untuk segera pergi dari tongkrongan. Karena Willy sudah mabuk pasrah saat itu. Tak disangka ketika Max izin ke WC dulu, HP Max menerima pesan dari Richard yang mengatakan soal peluru Willy. Dan disitulah titik klimaks di mana Willy sudah depresi luar biasa. Lantas Willy langsung meninggalkan Max dan pulang ke rumah. Di rumahnya, Willy yang sudah dalam puncak depresinya mulai memberantakan rumah dan mengambil sebuah shotgun. Lalu scene terlihat seperti di awal film, di mana istri Willy berteriak karena Willy membunuh anak-anaknya. Di akhir, Willy pun menghabisi nyawanya sendiri. Kemudian scene berlanjut di ruang ganti kantor polisi. Saat itu Richard sedang mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari sini. Dia tampak sangat bersedih karena Richard juga hanya manusia biasa yang kenal dengan kena mental. Setelahnya Richard bertemu dengan ketua unit narkoboy tadi yang telah curiga berat pada Richard dan tim. Ketika sedang menanyai di mana uang yang telah diamankan, tiba-tiba telepon Campana berdering yang memberitahu jika Costa bersama istrinya telah mati terbunuh dengan kondisi tubuh tercabik-cabik. Richard yang berada di sana lantas mendatangi Campana. Campana mengaku merasa kesal dengan perbuatan para gangster, sehingga Campana ingin membalaskan dendamnya. Diketahui juga yang melakukan hal ini pada Costa dan istri adalah Nadal, sehingga Richard langsung memberi rencananya, yakni mengadakan pertemuan dengan Nadal dan alih-alih akan memberikan uang hasil curian pada Nadal. Lalu ketika menuju ke mobil, Richard dihampiri Manon. Manon memberikan jam tangan milik Richard serta buku catatan yang berisi semua transaksi, perjanjian, rencana, dan lain-lain milik Costa. Lantas Richard langsung pergi ke kediaman geng Bastiani untuk bernegosiasi dengan ketua geng dan memberikan catatan tadi pada Bastiani.
Ketika sampai di sana, dia dihadang oleh tangan kanan Bastiani. Awalnya dia menyuruh Richard agar segera pergi dari sana. Tapi Richard berhasil membuat si tangan kanan terdiam, sehingga Richard bertemulah dengan ketua geng Bastiani, yakni Ibu Katarina Bastiani. Di sana Richard menawari Ibu Katarina dengan buku catatan penting tentang rencana pembantaian geng Bastiani. Karena posisi Bastiani sekarang akan diincar oleh unit narkotika pusat, sehingga mereka dalam bahaya jika buku catatan Costa itu diketahui oleh unit narkotika. Sedangkan Richard hanya meminta informasi soal Leonetti dan berhenti untuk memerasnya, agar Richard bisa mengembalikan reputasinya, dan Nadal akan Richard bunuh, sehingga Bastiani akan tetap ada. Mendengar hal tersebut, Ibu Katarina lantas menyetujuinya. Setelah mendapatkan berkas Leonetti yang berisikan surat-surat dan foto-foto bukti jika Leonetti telah bekerja sama dengan Bastiani, Richard langsung menelpon Nadal dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Singkat cerita, Richard dan Campana sudah standby di tempat janjian mereka. Kemudian Campana pun sudah menyiapkan shotgun yang disembunyikan di belakang kursi. Lantas ketika Nadal datang, Nadal langsung meminta uangnya. Richard lalu memberikan satu tas berisi uang, tapi sisanya akan Richard berikan setelah mengobrol. Ketika Nadal disuruh masuk ke mobil Richard, kemudian Nadal membicarakan tentang pembunuhan Costa dan istrinya. Tiba-tiba Campana meledakkan badan Nadal dari belakang. Ya, nyawa dibalas nyawa. Di sana juga asisten pribadi Nadal langsung ditembak mati oleh Max yang sudah standby dengan snipernya. Setelah semua beres terbunuh, tas yang tadi diberikan pada Nadal langsung diambil kembali. Tak lupa senjata yang dipakai oleh Richard dan tim saat penggerebekan transaksi narkoboy disimpan di mobil Nadal, sehingga nantinya seluruh bukti akan berpindah pada Nadal. Lanjut, Richard juga memberikan berkas-berkas Leonetti pada Leonetti sendiri, di mana itu membuat Leonetti terbebas dari cengkraman geng Bastiani. Manon juga menghampiri Leonetti dan menyuruh bapaknya itu kembali ke jalan yang benar. Pada keesokan harinya, lantas Leonetti berbicara di depan para wartawan jika penyerangan saat transaksi tersebut adalah dari geng Nadal. Namun setelah Leonetti beres bicara, ketua unit narkoboy mendatangi Campana dan mengancam jika dirinya tak akan melepaskan Campana dan anak-anaknya. Lanjut, Richard juga tak lupa mendatangi Katia yang saat itu sedang recovery di rumah sakit untuk sekedar mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan anggotanya. Kemudian Richard pulang ke kapalnya dan memberikan tas berisi uang tadi kepada tetangganya Eugene. Lalu Richard dan istri langsung pergi berlayar bebas. Tapi di akhir cerita sangat-sangat disayangkan ketika Campana, tim unit anti-teror, Leonetti, Manon, Richard, dan semua yang terlibat dibunuh sangat mengenaskan oleh tim unit narkoboy pusat.